Oke, selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas satu indikator penting yang bisa digunakan untuk mendeteksi bandar. Kalau teman-teman mungkin kehilangan yang namanya broker summary, teman-teman bisa gunakan ini. Ya, indikator ini bagus sekali. Indikator yang dibuat oleh orang Indonesia, namanya Din, Pak Din. Mungkin belum banyak orang tahu, kita akan cek bersama-sama. Namanya adalah frequency analyzer. Ya, oke, kita langsung mulai saja. Nah, beberapa hal yang akan dibahas adalah mengenai konsep dasar, formula, aplikasi, kesalahan penggunaannya, kemudian step by step analisa, pros dan cons seperti apa, dan contoh kasus. Ya, konsep dasar. Ini adalah tampilan daripada frequency analyzer. Ya, kita bisa lihat yang warna hitam itu adalah spike-nya, yang warna merah adalah, yang warna hijau adalah harga close-nya. Ini spike, ini adalah harga close. Ya, ada dua. Yang perlu diingat adalah spike ini merujuk ke sebelah kiri ya, dan ini adalah didapat dari formulanya, sedangkan harga close-nya merujuk ke sebelah kanan ya. Jadi jangan pernah gunakan spike ini untuk melihat ke sebelah kanan, tidak efektif ya, salah itu caranya. Oke. Frekuensi analyzer yang selanjutnya di dalam pembahasan kali ini kita sebut dengan FQ. Itu pada prinsipnya adalah mencoba mendeteksi adanya bandar yang sedang mengakumulasi saham dalam jumlah yang besar. Bagaimana cara mendeteksinya adalah dengan frekuensi dan volume. Ya. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat. Ini adalah tampilannya dan ini menggunakan bot ya. Nanti di akhir daripada penjelasan ini akan ada link kepada botnya. Teman-teman bisa request chart itu, chart FQ ini di bot tersebut. Ya. Next adalah formula. Formula daripada frekuensi analyzer adalah volume dibagi frekuensi pangkat 3. Ya. Jadi, memang benar bahwa ini digunakan untuk mendeteksi adanya bandar, karena kita tahu bahwa kalau namanya bandar ketika dia masuk dalam suatu, misal dia membeli ya, dia entry, pastikan order load-nya dalam jumlah besar. Tetapi frekuensinya itu kecil. Sehingga kalau dibikin seperti ini, volume dibagi frekuensi pangkat 3, ketika muncul spike yang tinggi, seperti ini tadi, itu berarti ada bandar yang masuk. Begitu cara bacanya. Ya. Kemudian aplikasinya. Cara baca FQ yang paling gampang adalah bahwa paling efektif digunakan ketika ada spike di saham yang sedang sideways. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Saham ini sedang sideways pada saat ini, kemudian ada spike. Ini adalah saham ASA yang kita tahu sekarang harganya sudah 2.000 hampir ya. 1.900-an sempat menyentuh. Kemudian turun. Tetapi spike ini muncul ketika harga sahamnya masih di harga 500-an. Luar biasa kan? Spike ini muncul di saat harganya 500-an, sideways 1-2 bulan, kemudian dia breakout. Nanti kita akan pelajari bagaimana caranya, entry-nya, ada formulanya. Ya. Yang penting adalah kita memahami dulu bahwa ketika harga sideways itulah saat di mana ketika spike muncul itu efektif. Ketika spike muncul di saat harga sedang uptrend atau downtrend, itu tidak efektif. Dan jangan lupa, efektif digunakan ketika dalam time frame maksimal 3 bulan. Jadi, misalnya spike ini munculkan di bulan Oktober, berarti maksimal kita beli di bulan Desember ini. Ini bulan Januari ya, Desember akhir lah. Itu masih oke. Jadi, kalau ASA ini kita akan buy sekitar harga sekitar ini ya. Kemudian menunggu dia naik. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan lagi ya pembahasannya nanti ya. Selanjutnya adalah ini beberapa yang saya soroti. Jadi indikator ini pernah kita share di tahun 2017 dan sejak itu sangat banyak digunakan oleh berbagai macam
grup premium, apapun ya. Tetapi kesalahan pengguna yang paling mendasar saya lihat adalah pertama, itu langsung entry sesaat setelah spike muncul. Itu salah. Itu salah ya, itu salah. Kedua, menggunakan spike FQ sebagai target harga. Seperti saya bilang bahwa spike FQ itu berhubungan dengan yang di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan, yaitu harga. Jadi, spike FQ, saya perjelas ya, spike FQ tidak bisa digunakan sebagai target harga. Oke? Kesalahan yang paling sering muncul berikutnya adalah tidak melihat tren saham ketika spike itu muncul. Harusnya melihat ketika sahamnya lagi sideways, kemudian dia sedikit breakout, mulai uptrend, disitulah kita boleh entry. Bukan ketika sahamnya sedang downtrend atau malah uptrend. Itu berbahaya. Bisa ada interpretasi yang salah ya di dalam membaca frekuensi analyzer. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana sih step by step dalam melakukan analisa FQ. Yang pertama adalah kita harus identifikasi spike-nya dulu ya. Di board nanti bisa kita lihat. Kedua, entry. Nah, ini penting ya. Entry lah saat sudah terbentuk yang namanya minor uptrend, yaitu satu swing high dan satu swing low. Bagi yang belum paham, bisa join di grup beta, nanti tanya. Jadi kita punya grup sendiri untuk membahas masalah technical analysis. Tetapi selain itu juga grup FQ ini ada grup tersendiri. Nanti teman-teman bisa lihat di akhir daripada presentasi ini, akan diberikan linknya. Jadi entry-nya saat sudah terbentuk yang namanya minor uptrend. Ketiga, target harga menggunakan kriteria masing-masing, bukan daripada spike. Apa saja pros dan cons menggunakan FQ? Pros-nya adalah kita dapat mengidentifikasi order load besar yang digunakan oleh bandar. Sehingga penggunaan indikator ini sangat simpel, tidak perlu hitung broker summary dan sebagainya, simpel sekali. Nah, cons-nya adalah FQ ini tidak dapat menentukan entry yang tepat atau ideal. Jadi, teman-teman sebagai trader harus menggunakan indikator lainnya. Jadi, FQ ini hanya sebagai referensi tambahan indikator, tetapi sangat berguna sekali. Kemudian yang kedua adalah FQ ini tidak dapat menentukan waktu exit, sehingga teman-teman harus menggunakan kriteria lainnya. Ya, jadi FQ ini hanya untuk membantu ketika entry, tetapi itu pun tidak bisa digunakan untuk menentukan kapan waktu entry yang tepat. Nah, itu tidak bisa pakai FQ. Itu harus pakai technical indikator lain, bisa pakai candlestick, bisa pakai MACD, bisa pakai apapun juga. Tetapi ketika ada FQ spike, itu kita sebagai trader mulai hati-hati, oh ini jangan-jangan bandar sudah mulai beli, dan kemudian harganya naik, nah di situ kita bisa nembeng. Ya. Ini contoh FQ yang tidak efektif karena spike-nya terlalu banyak. Jadi, salah satu ciri supaya FQ itu efektif adalah spike-nya tidak boleh terlalu banyak ya. Usahakan spike-nya sedikit mungkin. Semakin sedikit spike-nya, semakin efektif dia. Ini juga, spike-nya terjadi ketika harga sahamnya sedang downtrend. Itu jadi tidak efektif. Terbukti setelah spike itu, harga turun. Berarti spike ini adalah spike distribusi, bukan spike akumulasi. Yang kita inginkan dan kita bisa identifikasi di dalam frekuensi analyzer ini adalah spike akumulasi. Karena biasanya tidak lama setelah terjadinya spike akumulasi akan ada yang namanya markup, saham itu dinaikkan. Oke. Ini adalah contoh saham baru-baru ini lagi ngehits dan efektif. Ada FQ, teman-teman bisa lihat. Ya. Satu, terjadi saat sahamnya sideways. Kedua, spike-nya sedikit. Istilahnya seperti mencari pohon di antara rerumputan gitu ya, pohonnya yang tinggi menjulang spike-nya. Kalau ada spike kecil-kecil itu rerumputan aja dianggap, ilalang gitu, dan harganya naik tidak lama setelah ada spike itu. Contoh lain ini yang sahamnya sedang dan masih dalam tahap uptrend ya, bahkan baru mulai, ada juga spike-nya, ada dua malah. Dan setelah itu tidak lama naik. Spike ini terjadi ketika sahamnya sedang sideways. Satu lagi contoh, saham yang heboh-hebohnya kemarin. Ya, naik juga. Spike-nya sedikit kemudian naik. Dari 800 ke 2400, luar biasa. Board yang sangat simple, indikator yang sangat simple, tetapi sangat bisa membantu kita
Ada lagi dari harga 80-an sampai 260. Walaupun memang ini saham gorengan ya, kita harus hati-hati karena kecenderungannya adalah sekarang ARB berjilid-jilid ya, dan tidak bisa keluar. Tetapi paling tidak kita bisa identifikasi bahwa spike ini cukup efektif, terbukti, proof of concept-nya terbukti. Nah, prinsipnya adalah kita mencari spike, itu laksana mencari pohon di antara semak-semak. Jadi, semakin sedikit pohon yang tinggi, ya, semak-semak yang bisa kita abaikan, maka semakin efektif frekuensi analyzer itu. Dan artinya, kita bisa mulai entry. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menggunakan bot ini? Jadi, frekuensi analyzer itu ada di bot namanya Haki Saham IDX ya. Jadi teman-teman kalau mau ini gunakan di Telegram teman-teman. Ini ID-nya teman-teman search saja di Telegram, kemudian nanti klik join ya. Kemudian nanti ketika klik join itu akan muncul tulisan pertama start ini. Teman-teman klik start, nanti akan ada tulisan ini. Kemudian klik saja activate bot. Setelah bot itu aktif, ya, setelah bot itu aktif, teman-teman akan keluar komen seperti ini. Nah, teman-teman baca, ya, selamat datang ini dibaca, panduan dibaca. Ini ada ruang diskusinya khusus. Teman-teman bisa klik ruang diskusi. Nah, di situ nanti teman-teman bisa tanyakan lebih detail mengenai frekuensi analyzer ini. Oke. Saya pikir cukup sekian ya. Penggunaannya simple, tidak perlu ribet-ribet. Apalagi hitung broker summary dan sebagainya tidak perlu. Ini tools yang sangat amat bisa membantu kita dalam trading. Yang penting kita tetap ingat rambu-rambunya ya, bahwa ini hanya sebagai tools tambahan, tetapi sangat-sangat powerful. Simple, tapi powerful sekali. Oke, kita juga punya grup beta. Jadi grup beta itu adalah grup yang membahas seputar technical analysis. Teman-teman boleh join. Linknya akan diberikan di deskripsi daripada video ini. Ya, ingat, subscribe channel ini. Ya, berikan like dan subscribe supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update berikutnya mengenai berbagai macam hal seputar technical analysis. Saya pikir cukup itu dulu untuk kesempatan kali ini. Sampai bertemu dan sampai jumpa di pembahasan lainnya yang lebih menarik lagi. See you. Bye-bye.